最大规模伤亡。Halo semuanya, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Dalam video kali ini Mimin akan membagikan kembali cerita atau spoiler film Swallow Star Season 2 episode 24, dan pastinya masih dalam versi novelnya, namun tetap Mimin ingin mengingatkan kembali dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan saat ini untuk animasinya masih belum rilis juga, maka untuk adegan dalam video dengan yang diceritakan Mimin, akan sangat berbeda, dan pastinya untuk video adegan ini hanya sebagai pemanis cerita saja ya guys. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, selanjutnya kita lanjutkan ke cerita spoilernya. Saat itu Luo Feng yang masih berada di ruang virtual Istana Dewa Perang. Luo Feng berdiri di depan mejanya dan membuka sampul hitam buku peraturan Istana Dewa Perang. Namun ternyata setelah dibuka hanya ada selembar kertas saja di dalamnya, padahal dalam pikiran Luo Feng dia bakal melihat ada banyak halaman atau beberapa lembar di dalamnya. Tapi ya sudahlah, gak perlu dipikirkan, yang penting aku bisa langsung memahami apa yang ada dalam buku peraturan Istana Dewa Perang ini, gumam Luo Feng. Selamat datang di Istana Dewa Perang, begitu kutipan dari barisan pertama kata-kata pada awal buku peraturan Istana Dewa Perang tersebut. Istana Dewa Perang dibentuk secara bersama-sama oleh Ketua Pertama Hong dan Ketua Kedua Dewa Petir untuk menjadi organisasi pejuang yang paling ditakuti di seluruh dunia. Semua Dewa Perang dan keberadaan yang melampaui level Dewa Perang di bumi adalah anggota Istana Dewa Perang. Hanya eksistensi yang melampaui level Dewa Perang sajalah yang berhak untuk menjadi perwakilan administrasi Istana Dewa Perang, dan juga yang merupakan Komite Istana Dewa Perang. Dan di dalam panitia ada 5 ketua besar, yang dimana ketua besar tersebut dibagi menjadi ketua pertama, ketua kedua, sampai ketua kelima. 5 orang ini adalah 5 pejuang terkuat di bumi. Artinya, posisi di Istana Dewa Perang dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu anggota biasa, anggota perwakilan dan anggota ketua. Di Istana Dewa Perang terdapat toko, rumah lelang, kompetisi plaza, menara pelatihan, dan banyak fungsi yang menanti kamu untuk menemukannya, begitu ternyata isi dalam buku peraturan Istana Dewa Perang tersebut. Setelah membaca buku peraturan tersebut, Luo Feng tertawa dan kemudian berjalan menuju kabinet. Dia mengenakan pakaian kasual dan kemudian mendorong pintu keluar, dan kemudian dia berjalan meninggalkan kamar virtual, menuju keluar, namun ini masih di Istana Dewa Perang virtual tersebut. Ketika dia berjalan di sepanjang lorong, dan berjalan di koridor luar dinding luar Istana Dewa Perang. Dan koridor eksternal ini memiliki lebar 9 meter. Dia berdiri di koridor luar yang seperti dinding kastil saat dia melihat ke bawah. Di bawah ini adalah plaza raksasa Istana Dewa Perang yang memiliki 9 arena penuh, gumam Luo Feng. Bagaimana dengan di luar alun-alun? Gelombang hitam besar menabrak dinding plaza di sekitarnya berulang kali. Ternyata Istana Raksasa Dewa Perang seperti istana besar yang melayang di atas lautan yang tak terbatas. Siapa yang merancang ini? Satu sisi Istana Dewa Perang adalah kabut yang tak terbatas sedangkan sisi ini adalah lautan yang tak terbatas. Luo Feng menggelengkan kepalanya, tanda dia merasa kagum dengan apa yang dia lihat saat ini. Halo, tiba-tiba muncul sebuah suara dari belakang. Luo Feng menoleh dan melihat. Pria yang berbicara itu ternyata berasal dari pria kulit putih yang tinggi, yang saat ini tersenyum ketika dia mengulurkan tangannya. Namaku Vladi, ucap pria kulit putih tinggi tersebut. Luo Feng, ucap Luo Feng. Luo Feng sesaat tersenyum kaget sambil menjabat tangannya dan memuji. Bahasa Mandarinmu cukup bagus, ucap Luo Feng memuji si pria kulit putih tadi. Terima kasih atas pujiannya, wajah Vladi tersenyum malu-malu karena dipuji Luo Feng. Luo Feng, kamu tampak sangat muda, dan ini pertama kalinya aku melihatmu, karena aku sudah sering mengetahui setiap dewa perang yang datang ke sini, ucap Vladi, aku tahu 99% dari dewa perang di bumi yang sering berkunjung ke sini. Jadi Tuan Luo Feng mungkin tidak sering datang ke sini, ucap Vladi kembali. Luo Feng menatap orang di depannya dengan kaget, 99% dari dewa perang di bumi. Mungkin ini berlebihan, tapi secepatnya Lu Feng menyembunyikan perasaan kagetnya, dan secepatnya dia menjawab pertanyaan Vladi, ini adalah pertama kalinya aku di sini, jawab Luo Feng sambil tersenyum. Oh, pertama kali, alis Vladi terangkat dan tersenyum misterius.
Kamu akan terkejut nanti kalau begitu, ucap Valdi sangat bersemangat sekali setelah tahu kalau Lu Feng memang benar-benar pertama kali datang ke Istana Dea Perang. Singkat cerita mereka berdua telah sampai di tangga yang berbentuk spiral menuju lobi lantai pertama. Luo Feng saat ini berada di lantai 3, jadi dia mungkin sekitar 10 meter dari lantai pertama. Namun, langit-langit lantai pertama tingginya sekitar 30 meter dan panjangnya lebih dari 100 meter. Lobi ini lebih besar daripada gimnasium kebanyakan sekolah, gumam Luo Feng. Di lobi raksasa ini ada sejumlah besar sofa dan kursi, setidaknya 1000 di antaranya. Dan sekarang, ada hampir 1000 orang duduk bersama teman-teman mereka dan mengobrol sambil minum. Begitu banyak dewa perang, Luo Feng tidak bisa menahan napas. Setidaknya harus menjadi dewa perang untuk memasuki istana dewa perang. Dan sekarang, ada hampir 1000 dewa perang di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak dewa perang sekaligus. Bahkan di kamp pelatihan elit, hanya ada beberapa lusin dewa perang. Dan di kota Jiangnan, bertemu satu dewa perang pun jarang terjadi. Bapak Luo Feng, dewa perang biasanya tersebar, sehingga mereka jarang menemukan dewa perang lain. Karena itu, banyak dewa perang yang sering datang ke Istana Dewa Perang, ini hanya untuk minum-minum dan mengobrol, yang juga dianggap sebagai penghubung antara dewa perang satu dengan dewa perang lainnya, kata Vladi. Ya, Luo Feng tidak bisa berkata apa-apa tetapi mengangguk. Disinilah semua dewa perang di bumi berkumpul, ucap Valdi. Saat dia berjalan menuruni tangga spiral, Luo Feng melihat sekeliling. Selain dari banyak dewa perang mengobrol, ada beberapa pelayan yang benar-benar menakjubkan di lobi, dengan pakaian dan tampilan yang sangat mengagumkan, lebih bagus dari seragam pelayan-pelayan yang ada di hotel dunia nyata. Dan mungkin ada lebih dari 100 dari mereka yang ada di sini hanya untuk melayani dewa perang. Ada juga pajangan layar raksasa di dinding lobi yang menunjukkan sebuah angka, dan di layar raksasa tersebut ada nomor di atasnya, 3515. Apa artinya ini 3515? Luo Feng penuh pertanyaan di dalam hatinya. Pada saat ini, Luo Feng dan Vladi turun dari tangga dan Luo Feng menginjak lantai yang sangat mengkilap di lobi lantai pertama. Ketika dia melakukan itu, seluruh lobi tiba-tiba menjadi gelap. Cahaya yang semula terang dan nyaman tiba-tiba menjadi redup seketika. Musik yang tadi menyala dengan menenangkan tiba-tiba langsung menghilang. Luo Feng sangat bingung, tapi Vladi tiba-tiba tersenyum tanpa ada merasakan keanehan sedikitpun. Tiba-tiba terdengar suara dari pengeras suara yang berbicara, dewa perang yang sebelumnya pada ngobrol ngalor ngidul pun, hampir semuanya memandang ke arah tangga secara serempak. Mata mereka melirik Vladi dan kemudian beralih menatap pada Luo Feng. Setelah itu keluar suara tajam yang dapat membuat jiwa seseorang bergetar, seluruh lobi berdering dengan suara yang berirama, bersemangat, dan sangat riang. Musik ini bergema di seluruh lobi. Hampir 1000 dewa perang di lobi mewah ini dari seluruh penjuru dunia berdiri. Beberapa dari mereka bahkan mulai bertepuk tangan. Beberapa dari mereka bekerja untuk pemerintah. Beberapa dari mereka adalah orang-orang istimewa yang tersembunyi di kegelapan. Beberapa dari mereka adalah tentara bayaran yang membunuh untuk mendapatkan bayaran mereka, dan beberapa dari mereka telah pensiun secara damai dan menikmati hidup mereka sambil mengajar murid-murid mereka. Mereka semua adalah kelompok orang paling elit di semua manusia. Mereka adalah kelompok orang paling kaya yang berdiri di puncak piramida masyarakat dunia. Tiba-tiba cahaya redup bersinar dan menyorot seluruh tubuh pada Luo Feng. Dan tiba-tiba terdengar suara dari pengeras suara, Istana Dewa Perang, menyambut Dewa Perang baru, namanya adalah Tuan Luo Feng. Langsung saja terdengar suara gemuruh, seolah-olah itu berasal dari surga. Setelah suara dari pengeras suara berhenti, kemudian hologram 3D di atas lobi, yang menampilkan beberapa tulisan dengan huruf kapital yang isinya adalah menampilkan identitasnya Luo Feng. Nama, Luo Feng. Negara, Cina. Level, Dewa Perang, tingkat lanjut. Hanya 3 baris sederhana. Masing-masing dari mereka adalah 3D dan tampaknya diukir dari batu saat melayang di udara. Jumlah dewa perang dalam masyarakat dunia pun meningkat bertambah satu lagi, dan sekarang 3516. Suara gemuruh bergema di lobi. Pada saat yang sama, layar raksasa yang tadi Lu Feng pertanyakan yang menampilkan angka 3515, tiba-tiba di layar raksasa di dinding lobi berubah menjadi ke 3516, itu tandanya Lu Feng sudah benar-benar diakui dunia telah menjadi dewa perang tingkat lanjut. Selanjutnya,
Musik yang bahagia itu mulai tenang hingga tidak bisa didengar lagi. Cahaya yang menyinari Luo Feng pun ikut menghilang. Dan suasananya sekarang kembali seperti semula kembali, saat sebelum Luo Feng menginjakan kakinya di lantai lobi. Pada saat seperti ini, Luo Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia melihat ke arah Vladi di sampingnya. Vladi ini pasti tahu tentang ini, tetapi tidak mengingatkannya, yang artinya Vladi ingin memberikan surprise pada Luo Feng. Ruang virtual secara otomatis memperkenalkan setiap dewa perang yang telah datang untuk pertama kalinya, ucap Vladi dengan raut wajah yang penuh dengan senyuman. Siapa yang akan berpikir bahwa Tuan Luo Feng baru saja menjadi dewa perang, dan yang lebih hebat lagi Anda adalah seorang dewa perang tingkat lanjut. Ini sangatlah terhormat sekali di dunia dewa perang. Di istana dewa perang, hampir 1000 dewa perang duduk di kursi mereka ketika mereka berdiskusi dengan teman-teman mereka. Beberapa orang berbicara tentang Luo Feng ini, yang merasa kagum dengan keadaan Luo Feng saat ini, di mana usia yang sangat muda namun telah menjadi dewa perang tingkat lanjut, bagaimana nanti di usia ketika 10 tahun kemudian, begitu kiranya obrolan dewa perang yang ada di ruangan tersebut. Hanya ada beberapa ratus dewa perang tingkat lanjut dari 3516 dewa perang di bumi. Memang jarang bagi dewa perang baru untuk menjadi dewa perang tingkat lanjut. Luo Feng, Luo Feng. Beberapa suara terdengar dan 6 bayangan mendekat dari beberapa kursi yang jauh. Luo Feng memandang ke arah mereka dengan kaget, dia benar-benar mengenali ke-6 orang ini. Ke-6 orang ini adalah guru dari kamp pelatihan elit. Meskipun dia tidak melihat gurunya Jiang Fang, dia mengenali semua orang. Di antara mereka ada dewa perang yang awalnya membawanya ke kamp pelatihan, Yang Hui. Guru Yang, guru, teriak Luo Feng. Berhentilah berteriak guru, kamu sudah lulus, dan orang yang benar-benar mengajari kamu adalah Jiang Fang, jadi panggil saja kami dengan nama kami, tawa Yang Hui. Guru-guru lain dari kamp pelatihan elit juga mengangguk ketika mereka tersenyum. Tidak peduli seberapa kuat siswa yang telah menjadi dewa perang, namun mereka harus tetap menghormati gurunya. Namun, setiap siswa di kamp pelatihan elit hanya memiliki satu guru untuk mengajar mereka. Guru Luo Feng adalah Jiang Fang, sekarang Luo Feng lulus dan posisinya tinggi, hanya Jiang Fang yang pantas disebut guru. Meskipun yang lain tahu Luo Feng, mereka belum benar-benar mengajarinya, jadi Luo Feng tidak perlu melakukan ini. Luo Feng, menurut aturan lama, aku akan mengenalkanmu, Yang Hui tersenyum penuh semangat. Guru-guru lain juga tersenyum ketika mereka berdiri di samping semua orang. Tiba-tiba suara Yang Hui langsung menjadi keras, dan itu terdengar di seluruh lobi. Hampir 1000 dewa perang yang mengobrol dan minum di lobi semua menoleh dan melihat kelompok Yang Hui. Banyak dari mereka memperhatikan dengan penuh semangat. Di tempat seperti ini, dewa perang tanpa sedikit latar belakang tidak akan berani berteriak seperti ini. Biarkan aku memperkenalkan kepada semua orang, tersenyum Yang Hui saat dia berbicara dengan keras dan jelas, yang di sebelah aku adalah penyidik baru yang ditunjuk untuk kota Jiangnan oleh pimpinan Hong langsung. Tiba-tiba langsung saja suasana menjadi ramai, tanda mereka semua merasa kaget dan kagum akan keadaan Luo Feng saat ini. Aula Beladiri Jixian adalah organisasi paling kuat di dunia. Lihat saja mereka, selain kepala, Hong, sebagai pejuang terkuat di dunia, dia memiliki 3 penjaga kerajaan dan 5 penyelidik besar di bawahnya. Itu total 8 keberadaan yang melampaui level dewa perang. Kamu dapat mengatakan bahwa Aula Beladiri Jixian adalah yang paling kuat. Biasanya, sebuah organisasi akan layak jika di dalam anggotanya memiliki 1 dewa perang. Dan ada banyak pejuang tingkat lanjut di Aula Beladiri Jixian. Untuk menjadi penyidik di kota markas besar seperti kota Jiangnan, berarti kamu harus menjadi sosok yang kuat dalam dewa perang tingkat lanjut. Tidak hanya itu, tetapi para atasan memberi saudara Luo Feng gelar dewa perang tak terkalahkan. Wajah Yang Hui penuh senyum, kalian semua sebaiknya dekat dengan saudara Luo Feng. Setelah mengatakan ini, seluruh lobi gempar. Dewa perang tak terkalahkan. Hanya ada beberapa ratus dewa perang tingkat lanjut di bumi. Yang setingkat Yang Hui, mungkin sekitar 100 orang. Dan mereka yang berada di level Katalan, tidak lebih dari 50 orang. Akhirnya, hanya beberapa lusin orang yang berhak disebut dewa perang tak terkalahkan. Orang-orang ini memiliki teknik pedang mereka dilatih ke tingkat yang mengkhawatirkan, atau kekuatan mental spiritual. Lagi pula, mereka memiliki gerakan pamungkas yang praktis tak terkalahkan. Masing-masing adalah tokoh besar di bumi. Luo Feng, kata Yang Hui pelan-pelan ke Luo Feng sambil tersenyum,
Kamu tidak akan menyalahkan aku kan, karena aku telah memberikan informasi tentang dirimu kepada semua dea perang seluruh dunia ini, ucap Yang Hui sambil tersenyum kepada Luo Feng. Luo Feng tersenyum. Dia tahu aturannya juga. Aula bela diri Jixian biasanya mengambil inisiatif untuk menginformasikan orang-orang kuat mereka. Misalnya dewa perang yang tak terkalahkan, membantu mengeluarkan namanya. Dan tidak ada yang akan meragukan peringkat kekuatan para petinggi aula bela diri Jixian. Ayo kita duduk di sana, tersenyum Yang Hui. Sambil mengajak Lu Feng duduk di sebuah sofa. Luo Feng, makanan dan minuman di sini benar-benar luar biasa. Ini yang terbaik, kata guru-guru dewa perang lainnya saat mereka berjalan. Di istana dewa perang, para dewa perang dari dojo limit secara alami membentuk kelompok mereka sendiri. Lobi dipenuhi dengan diskusi, beberapa orang mulai memandang Luo Feng dengan cara yang berbeda dan membicarakan keberadaan Luo Feng saat ini yang telah berubah menjadi dewa perang yang tak terkalahkan paling termuda di dunia. Berita tentang kehadiran pertamanya di istana dewa perang pasti akan menyebar ke seluruh dunia seperti api. Dan scene ini pun mengakhiri episode kali ini. Baiklah guys, sampai di sini dahulu alur cerita Swallow Star Season 2 episode 23. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, yang selalu setia menonton video alur cerita Swallow Star ini. Semoga kita semua akur-akur terus. Amin. Oke, sampai bertemu kembali tentunya di episode selanjutnya. Semoga bahagia dan sehat selalu untuk semuanya, amin.